Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri akan mempresentasikan hasil dari implementasi strategi organisasi dengan metode SWOT, studi kasus CV Sinarjaya Logam Surabaya. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdiansyah Ramadhani dengan NIM 14123040. Kenalkan nama saya Ferdi Saryadiansa dengan NIM 14123.044. Saya Verdi Firmansyah dengan NIM 14 12 3052. 57. Saya Bintang Putra Alamsyah dengan NIM 14 12 3063. Pendahuluan, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, terutama di Surabaya, dengan sektor properti dan konstruksi yang berkembang pesat. CV Sinarjaya Logam adalah salah satu UMKM yang berfokus pada pembuatan hiasan pagar berbahan stainless steel. Namun, perusahaan menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal dan kapasitas produksi. Tujuan analisis adalah menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan suatu situasi yang dihadapi perusahaan berdasarkan faktor utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu dalam perumusan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Poin yang pertama adalah kekuatan, strength, faktor internal positif perusahaan. Yang kedua, kelemahan atau weakness, faktor internal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, peluang, opportunity atau opportunities, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ancaman atau threats, faktor eksternal yang mengancam bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil CV Sinar Jaya Logam, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan logam, khususnya untuk ornamen pagar berbahan stainless steel, berdiri pada tahun 1998 dan mulai beroperasi secara mandiri pada 2004. Perusahaan ini terletak di Surabaya yang memberi akses mudah ke pasar dan pemasok bahan baku. Produk utamanya yaitu adalah pagar besi konvensial, pagar tempa, ornamen besi, stainless, dan ornamen stainless lainnya. Proses produksi itu perencanaan desain, pengadaan bahan baku, pengelasan, finishing, serta pemasaran. Untuk lokasinya itu sendiri di Jalan Simurjo Sari, nomor 28, Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Next. Nah, ini untuk skor bobot tersendiri yaitu faktor internalnya itu dari bobot itu totalnya ada 1,00 dan ratingnya itu ada 40,29. Nah, untuk skornya sendiri itu ada di 2,52. Nah, untuk faktor internal kelemahan atau weakness itu bobotnya ada total bobotnya sama untuk 1,00. Nah, untuk ratingnya itu ada minus 40,64 dan skornya ada minus 2,54. Tuh, next. Nah, analisis internal strength dan weakness. Kekuatan perusahaan terletak pada keahlian SDM dalam pengelasan stainless steel B1 dan konsisten kualitas pada bahan baku D3 yang memberikan keunggulan kompetitif. Selain itu, harga produk yang kompetitif dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi menjadi faktor penunjang keberhasilan. Kelemahan terletak pada promosi yang minim A1, tergantung pada pekerjaan senior B3 dan keterbatasan variasi desain C4 yang dapat menghambat ekspansi pasar. Next. Baik, jadi untuk ini saya lanjut
Selanjutnya adalah skor dan bobot peluang, opportunities dan ancaman trade. Jadi faktor internal peluang opportunities dengan total bobot 1,00 dengan rating 40,25 dan skor akhir 2,51. Dan untuk faktor internal ancaman trade bobotnya adalah 1,00, ratingnya min 40,41 dan skornya min 2,53. Analisis eksternal peluang, opportunities dan ancaman trade, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan termasuk ornamen besi yang luas B1 dan tingginya permintaan untuk renovasi rumah berada pada skor B3. Selain itu, adanya dukungan teknologi seperti media sosial untuk promosi dan aplikasi desain untuk visualisasi menjadi peluang besar bagi perusahaan. Dan ancaman terbesar adalah fluktuasi harga, bahan baku, dan persaingan yang ketat A1 dan A4. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya dan mencari cara untuk bersaing dengan harga yang lebih kompetitif. Baik. Lanjut. Oke, selanjutnya posisi strategis dan analisis SWOT. Tabel rangkuman total skor faktor internal dan eksternal. Dapat faktor internal kekuatan strength dengan total skor 2,52. Untuk faktor internal kelemahan atau weakness dengan total skor minus 2,54. Selanjutnya faktor eksternal dengan peluang atau opportunities dengan skor 2,51 dan ancaman atau threat dengan skor minus 2,53. Dan terdapat tabel analisis atau diagram analisis berdasarkan hasil perhitungan faktor internal dan eksternal. Perusahaan berada dalam kuadran 4 defensif dengan koordinat minus 0,02 dan 0,02. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan besar baik dari sisi internal maupun eksternal. Posisi ini menandakan bahwa perusahaan perlu fokus pada strategi bertahan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengelola ancaman eksternal dengan lebih baik. Next. Selanjutnya analisis kekuatan atau strength. Perusahaan memiliki keahlian SDM yang kuat dalam pengelasan stainless dan kualitas bahan baku yang konsisten. Ini memberikan keunggulan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya kelemahan atau weakness. Pemasaran yang minim, tidak ada media sosial atau website, menghambat ekspansi pasar. Selanjutnya ketergantungan pada pekerja senior menjadi risiko besar untuk berkelanjutan operasional. Lalu selanjutnya peluang atau opportunities. Yang pertama, pasar ornamen besi yang luas dan tingginya permintaan untuk renovasi rumah membuka peluang ekspansi. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk promosi bisa meningkatkan daya saing. Selanjutnya, ancaman atau threat. Yang pertama adalah fluktuasi harga bahan baku yang sering berubah dan persaingan harga yang ketat bisa menekan profitabilitas. Yang kedua, ketertinggalan dalam teknologi seperti penggunaan laser cutting yang dapat mengurangi daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya strategi yang disarankan. 1. Strategi bertahan atau survival. Perusahaan harus fokus pada perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada faktor-faktor yang beresiko. Langkah-langkah yang disarankan meliputi 1. Mengoptimalkan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial dan membuat website untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 2. Mengurangi ketergantungan pada pekerja senior dengan pelatihan SDM dan regenerasi tenaga kerja yang lebih mudah. 3.
diverifikasi pemasok bahan baku yang mengurangi resiko fluktuasi harga yang memperkuat hubungan dengan pemasok. Untuk efisiensi biaya, perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya untuk menghadapi persaingan harga yang ketat dan mengelola fluktuasi harga bahan baku. Next. Dan untuk kesimpulannya yaitu satu, berdasarkan analisis SWOT CV Sinar Jaya Logam berada pada posisi defensif dengan kelemahan internal dan mengancam eksternal yang signifikan. Dua, kekuatan utama. Keahlian SDM dalam penjelasan stainless yang kualitas bahan baku yang konsisten. Tiga, kelemahan utama. Pemasaran yang minim, ketergantungan pada pekerja senior, serta kapasitas workshop yang terbatas. Empat, peluang. Pasar ornamen besi yang luas, peningkatan renovasi rumah, dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi. Selanjutnya, ancaman. Fluktuasi harga bahan baku yang bersaingan harga yang ketat. Selanjutnya, strategi yang disarankan, strategi bertahan atau survival. Fokus pada perbaikan internal, pemasaran, dan manajemen SDM, dan efisiensi biaya untuk menghadapi ancaman eksternal. Yang terakhir, dengan perbaikan kelemahan internal dan mengelola ancaman eksternal, perusahaan diharapkan untuk mempertahankan daya saing yang berkembang. Terima kasih. Baik, mungkin cukup Kemudian itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.